Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar perangkat lunak pengolah angka untuk pemula. Pembahasan sekarang mengenai fungsi tanggal. Fungsi tanggal digunakan untuk memproses data berupa tanggal. Tahun diperlukan, nilai argumen tahun dapat diisi 1 sampai 4 digit. Excel menginterpretasikan argumen tahun sesuai sistem tanggal yang digunakan komputer secara default. Microsoft Excel untuk Windows menggunakan sistem tanggal 1900, yang berarti tanggal pertama adalah 1 Januari 1900. Jadi fungsi tahun agar data yang berupa tanggal dapat dikenakan proses perhitungan. Maka setiap tanggal harus diwakili oleh satu angka yang disebut dengan angka seri tanggal yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1900 atau tanggal 2 Januari 1904 sebagai dasar perhitungan. Jadi, gunakan 4 digit untuk argumen tahun untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Misalnya, 07 dapat berarti 1907 atau 2007. 4 digit tahun mencegah supaya tidak membuat kita bingung. Yang kedua, fungsi date atau tanggal. Fungsi ini untuk menampilkan angka seri dari suatu data tanggal. Dengan bentuk umumnya sama dengan date, buka kurung tahun, koma, bulan, koma, tanggal. Contohnya di sini ada sama dengan date, buka kurung 1996, di mana 1996 ini adalah tahun, titik koma 2, ini bulan 2, titik koma 1. Nah, jadi untuk penulisan tanggal adalah seperti ini. Kita enter, jadi hasilnya seperti ini. Yang ketiga, fungsi day. Fungsi ini untuk menampilkan angka tanggal dari suatu data tanggal. Contoh, sama dengan day, buka kurung, sel A1, tutup kurung. Kita lihat di sel A1, di sini tertulis 24 Februari 2010. Karena ini yang ditanyakan adalah day, maka hasilnya adalah tanggal 24. Sekarang kita cari fungsi tanggal di data atau di sel K23 di sini. Sama dengan day, buka kurung, selnya K23, tutup kurung. Enter. Berarti ini tanggal 29. Yang berikutnya adalah fungsi month. Fungsi untuk menampilkan angka bulan dari suatu data tanggal. Contohnya seperti ini, sama dengan month, buka kurung, sel A1. Di sel A1 di sini bulan Februari. Maka hasilnya adalah di sini bulan kedua, Februari. Contoh yang berikutnya, misalkan di sini di data sel K23 sama dengan month, buka kurung, sel K23, buka kurung, tutup kurung, enter, hasilnya 2. Karena ini tanggal 29 Februari 2024. Nah, sekarang yang kelima, fungsi year. Fungsi untuk menampilkan angka tahun dari suatu data tanggal. Ini ada contoh 2010, kita lihat lagi, sama dengan year, selnya ada di sel A1. Sel A1 di sini 24 Februari 2010. Ini hasilnya 2010. Kita coba fungsi year menggunakan data yang ada di sel K23. Sama dengan year, buka kurung, K23, tutup kurung, 2024. Yang keenam, fungsi today. Fungsi today untuk menampilkan tanggal sistem yang ada di komputer. Contohnya seperti ini, apabila kita ketikkan sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, maka hasilnya tanggal sekarang yang sesuai dengan format yang ada di komputernya atau di laptopnya. Yang ketujuh, fungsi weekday. Fungsi weekday untuk menampilkan urutan hari dalam suatu minggu dengan urutan sebagai berikut. 1 berarti hari Minggu, 2 berarti hari Senin, 3 berarti hari Selasa, 4 berarti hari Rabu, 5 berarti hari Kamis, 6 berarti hari Jumat, 7 berarti hari Sabtu. Contohnya, misalkan sama dengan weekday, buka kurung, kita coba data yang kita gunakan tanggal sekarang saja. Tanggal 29 bulan 2 2004. Ini berada di sel I24. Tutup kurung,
enter. Ini hasilnya 5, coba kita lihat 5 berarti sekarang hari Kamis. Jadi tanggal 29 bulan 2 2024 jatuh pada hari Kamis. Di sini pun sama, di sini ada contoh sama dengan weekday buka kurung A21. Hasilnya 4. Berarti tanggal 24 Februari 2010 itu jatuh pada hari Rabu. Yang ke-8, fungsi date value, buka kurung, tutup kurung. Fungsi date value mengkonversi tanggal pada lembar Excel dari teks ke numerik. Yang ke-9, fungsi value, mengkonversi teks atau teks tanggal pada lembar kerja Excel menjadi numerik. Yang ke-10, fungsi waktu digunakan untuk memproses data berupa waktu. Agar dapat dikenakan proses perhitungan, maka setiap waktu diwakili oleh angka berupa angka pecahan yang berkisar antara 0 dan 1. Angka tersebut menunjukkan sepersekian dari hari. Contoh, jam 0.00 diwakili dengan angka 0. Jam 06.00 diwakili dengan angka 0,25. Jam 12.00 diwakili dengan angka 0,50. Jam 18.00 diwakili dengan angka 0,75 dan seterusnya. Jadi, jam 12.00 diwakili dengan angka 0,50 yang mengartikan bahwa jam 12.00 adalah 0,5 hari atau setengah hari. Fungsi time. Fungsi ini untuk menampilkan suatu angka pecahan yang mewakili suatu waktu. Bentuk umumnya sama dengan time, buka kurung, jam, menit, detik, tutup kurung. Atau digunakan sistem 24 jam. Contoh, di sel J54, kita ketikkan sama dengan time, buka kurung 18. Bisa dilihat di sini ada hours, titik koma, menitnya ke 30, titik koma, second. Secondnya 0. Tutup kurung, kita enter, dan ini hasilnya 6, berarti ini jam 6.30. Di sini ada keterangan PM, berarti waktu yang ditunjukkan adalah jam 6 sore. Karena kita mengetikkannya di sini untuk jamnya adalah jam 18. Bagaimana kalau misalkan kita ganti di sininya 06? Nah, di sini ini berubah AM, berarti ini jam 6.30 pagi. Untuk membuat format lebih dari setengah hari berarti bisa dimulai dari jam 12. Yang ke-12, fungsi hours, fungsi untuk menampilkan angka jam dari suatu data waktu. Contohnya, kita ketikkan sama dengan hours, buka kurung, misalkan yang akan menjadi contoh di sini adalah di sel A59. Maka kita arahkan sel A59, tutup kurung, enter, hasilnya 18. Sekarang fungsi menit. Fungsi untuk menampilkan angka menit dari suatu data waktu. Sama dengan menit, buka kurung, data yang sama kita ambil dari sel A59, tutup kurung, di enter, hasilnya 45. Yang ke-14, fungsi second, fungsi untuk menampilkan angka detik dari suatu data waktu. Misalkan sama dengan second, buka kurung, masih sama datanya diambil dari sel A59, tutup kurung, enter, hasilnya 30. Yang ke-15, fungsi now. Fungsi ini untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini yang ada di komputer. Misalkan sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Di sini ada tanggal 29 bulan 2 2024, waktunya 10.47. Demikian pengertian fungsi tanggal. Untuk lebih jelas, ke latihan soal. Di sini ada latihan soal untuk fungsi tanggal. Berikut ini akan dihitung jumlah hari yang lewat dari peminjaman buku dan jumlah dendanya untuk laporan peminjaman buku perpustakaan. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, lewat hari dihitung dengan pengurangan dari tanggal proses laporan dengan tanggal kembali. Nah, ini lewat hari yang berada di sel F13.
Yang kedua, jumlah denda merupakan perkalian antara lewat hari dengan denda per hari. Nah, di sini ada jumlah denda yang berada di sel G13. Sebelum kita menghitung atau mencari jawaban dari lewat hari dan jumlah denda, perhatikan untuk pembuatan tabel. Di sini ada kolom nomor, kelas, tanggal pinjam, tanggal kembali, lewat hari, jumlah denda, dan keterangan. Untuk tulisan keterangan, bentuknya naik ke atas. Bagaimana membuatnya? Misalkan di kolom J, di sel J12, saya ketikkan ket. Seperti ini, kalian bisa arahkan ke menu Home, di tab Alignment. Di tag alignment-nya, di sini orientasinya, kalian bisa arahkan teksnya atau orientasinya ini ke atas. Membentuk 90 derajat. Tag alignment-nya untuk horizontal bisa diarahkan ke rata tengah atau vertikalnya ke rata tengah. Setelah itu klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Yang berikutnya kita bahas bagaimana cara pengetikan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Kalau diperhatikan di sini, ini terdiri dari dua jenis data. Yang pertama, data berjenis number. Yang kedua, data berjenis teks. Sesuai dengan penjelasan di atas, bagaimana data berupa number dan teks ini bisa diproses untuk perhitungan. Di sini akan saya contohkan cara penulisan 12 Juni 2009 dengan menggunakan fungsi date. Di sini di sel K13, saya ketikkan sama dengan date. Buka kurung, years-nya di sini tahun 2009, titik koma, month atau bulannya, bulan Juni itu 06, titik koma, day atau harinya, di sini 12, tutup kurung, enter. Kalau ada tanda pagar seperti ini hasilnya, ini hanya kurang lebar dari kolom K13 ini. Ini dilebarkan seperti ini. Ya, apabila sudah diperhatikan untuk fungsi date, di sini secara otomatis hasilnya 12 garis miring 06 garis miring 2009. Ini format otomatis yang disediakan oleh Excel. Atau untuk lebih cepat, misalkan tanpa harus menggunakan fungsi tanggal atau fungsi date, bisa kalian ketikkan langsung menggunakan 12 garis miring 08 garis miring 2009. Hasilnya seperti ini, hampir sama saja. Kita lihat di formula bar dengan menggunakan fungsi date di sel K13, di sel L13 tanpa menggunakan fungsi date. Bagaimana memunculkan data angka atau data teks? Ini bisa di blok K13 sampai dengan L13. Setelah ini di blok, arahkan di menu Home, di menu Number. Di sini ada kotak dialog format cell. Di tab Number, kategorinya pilihannya adalah pilihannya Date. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tipenya. Tipe di sini bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Formatnya adalah format bahasa Inggris. Nah, kalian bisa arahkan nanti untuk mengubah dari format bahasa Inggris ke format bahasa Indonesia di lokasinya. Kalian ubah dengan pilihan Indonesia. Di sini ada tipenya. Misalkan pilih yang paling bawah, 14 Maret 2012. Pilihannya oke. Seperti biasa, ini kalau ada tanda-tanda pagar, ini kurang lebar. Maka hasilnya seperti ini. Kalau misalkan ini sudah dipahami, silakan dibuatkan tabelnya. Setelah itu kita hitung lewat hari. Sesuai dengan pertanyaan, lewat hari dihitung dengan pengurangan dari tanggal proses laporan dengan tanggal kembali. Proses laporan di sini 30 Desember 2009. Maka yang akan kita hitung adalah lewat hari ini dimulai dari sama dengan tanggal proses laporan berada di sel E24 dikurangi tanggal kembali di sel E13. Setelah itu tinggal di enter saja. Lakukan hal yang sama sampai dengan data yang ke-10 atau kelas 10-12. Ini ada terjadi kekeliruan, hasilnya seharusnya tidak seperti ini. Di sel F13 ini, untuk tanggal proses laporan yang berada di sel E24, kita gunakan sel absolut. Kita arahkan dulu di sini. Kita kunci sel absolut karena satu data diproses dengan banyak data yang ada di sini. Tekan Fn F4 atau F4.
pada keyboard sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Klik enter, klik and drag. Lewat hari sudah terjawab. Sekarang jumlah denda. Jumlah denda yang berada di sel G13. Jumlah denda merupakan perkalian antara lewat hari dengan denda per hari. Berarti lewat hari ini yang berada di sel F13 sama dengan F13 dikali 500 rupiah. Ini di enter, hasilnya 70.000. Lakukan hal yang sama sampai dengan kelas 10-12. Nah, sekarang kita berikan simbol rupiah. Di menu home, di menu number, di kategorinya pilih currency. Apabila ini sudah rupiah, klik OK. Demikian hasilnya untuk lewat hari dan jumlah denda. Nah, sekarang keterangan ini untuk apa? Bisa digunakan untuk menceklis kelas yang sudah membayar dendanya. Misalkan di sini di 10.3 kita gunakan checklist dengan memanfaatkan simbol. Di sini di menu insert, pilihan simbol, di sini pilih simbol. Kita cari fontnya yang kira-kira ada simbol checklistnya. Biasanya ini di menu jenis font Wingding. Kita tinggal pilih yang checklist. Setelah itu klik insert, close. Ini sudah masuk untuk simbolnya, pilihannya tinggal enter saja. Lakukan hal yang sama untuk kelas yang kira-kira sudah melunasi. Demikian, silakan dipraktekkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.